Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri dulu. Saya Siti Fatimah dari Meljem, Batu Ampar. Gini Gus, saya mengikuti YouTube Gus itu kurang lebih sekitar 1 tahun. 1 tahun. Iya. Terus saya mengikuti zikir sesuai yang diajarkan Gus. Tapi pas waktu zikir itu saya nggak ngalamin apa-apa. Cuman seringnya saya lanjutin ke tidur. Jadi saya bawa tidur gitu. Lepas tidur itu seringnya saya kok selalu dipertemukan dengan air. Misalnya di laut, di sungai gitu. Jadi seolah-olah kayak ada ombak besar, terus ada banjir kayak gitu. Terus pernah juga saya mengalami kayak digulung ombak itu. Jadi saya di tengah-tengahnya kayak ombak itu kayak seperti bola, saya di tengah-tengahnya. Ya waktu itu saya ngerasa takut, tapi tiba-tiba saya ingat apa yang dikatakan Gus, bahwa kita ini tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Terus saya katakan terus, lama-lama ombak itu lepas. Terus waktu itu saya pernah juga sholat, nggak tahu kenapa tiba-tiba merasa kayak melayang. Jadi nggak terasa apa-apa, semuanya rasanya ringan semua. Saya pengen ngulangin lagi, tapi sampai saat ini belum bisa Gus. Tapi sayangnya lagi saya belum bisa wusul Gus, belum bisa jumpa. Apa artinya? Iya, gitu itu apa artinya. Makasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takwil dari apa gambaran baik di makom mukhadoroh, makom kasunyatan ini, atau makom mukasafah, makom goib makhluk, itu semuanya adalah ayat. Ayat itu tanda, berarti menandai apa? Yang ibu tanyakan itu maksudnya apa? Ngoten. Oke, kita bicara alma, air. Air itu ada beberapa jenis. Ada air yang namanya air mutanajis, atau air najis, atau air yang tohirun mutohir, air suci dan mensucikan, dan seterusnya. Atau bahasa sederhana kita, air itu macam dua, ada yang jernih, ada yang keruh. Nah, pertanyaannya, apakah yang ibu lihat air tadi air jernih atau air keruh? Pun gak usah dijawab Bu, saya terangkan satu persatu. Air jernih itu menandangkan ilmu khusus tentang dinut tauhid. Ini air yang jernih. Kalau kita kembali ke fikih, ini adalah tohirun mutohir, air suci dan mensucikan. Ini atau bisa kita sebut sebagai air mutlak. Bapak Ibu, kalau air keruh, ini menandakan tentang syahwatudun dunia. Mohon maaf, kalau jenengan selalu dihadapkan air, jikalau air itu adalah air yang jernih, maka siap-siaplah hati untuk menerima pengajaran tauhid. Satu, kalau yang dimaksud itu air keruh, maka siap-siaplah kita dampaknya mau diuji Allah lewat kesenangan dunia. Bisa dari kita, misalkan asalnya kita kerjanya susah, suatu saat dikasih Allah mudah, hati-hati. Ini urusan syahwat. Apapun yang ada kaitannya dengan keindahan dunia,
itu yang berkenaan dengan air yang keruh. Kadang-kadang ada air, mimpi ketemu air keruh, banjir gitu. Hati-hati. Anda mau mendapatkan syahwat. Ini takwil daripada yang namanya air tadi. Ada dua tadi. Satu. Nomor dua, sholat mang nopo? Melayang. Oke. Berdasarkan surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Siapapun kalau betul-betul sudah mempraktekkan zikir sirul asror muncul dari la ilaha illa anta, rasa tadi loh Pak ya. Ketika sholat laksana jenengan iki melayang. Artinya melayang apa? Tinggalkan dunia memang. Tinggalkan dunia. Kan syarat dikatakan bisa bertemu Allah manakala hati ini telah meninggalkan selain Allah. Tolong dibuka di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Ada dua syarat manakala jenengan ingin ketemu Allah. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Pertama, barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, pertama, falyamal amalan sholihan, hati terus melakukan amaliyah yang bagus. Apa? Zikir tadi. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahadah, harus tinggalkan iman-iman yang ada di dada tadi selain Allah. Sebab jikalau masih ada, maka ketika saat jenengan ibadah, mesti kita itu melakukan perbuatan syirik. Ada iman selain Allah dalam hati. Contoh, aku berdiri, berarti aku merasa bisa berdiri sendiri. Hati enggak ada koneksi, ingat itu dari Allah. Pasti kita akan mengakui kalau dari kita sendiri. Ini syirik khafi namanya. Padahal ayatnya wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Ketika kau beribadah, jangan ada di dalam hatimu perkara selain Allah. Oke, lanjut. Masih ada? Jam 11:30 ini.